Baik, kita masih membahas urgensi Perpu larangan ideologi anti Pancasila. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Ken Setiawan bahwa sangat urgen yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan regulasi dan juga turunan-turunannya untuk kemudian sama-sama kita meminimalisasi dan juga memberantas paham-paham radikalisme dan juga terorisme. Mas Ken, sebelum kita ke pertanyaan pemirsa di kanal YouTube Sultan TV, boleh mungkin sedikit agar kemudian pemirsa juga bisa membedakan nih, sebetulnya kalau yang terlihat orang-orang yang mungkin sudah terpapar ini ciri-cirinya apa sih, Mas Ken? Ya, ciri-ciri ada yang terlihat perubahan yang drastis, ada yang dia kamuflase, menyembunyikan jati diri. Jadi, cuma dari dialog, dari interaksi biasanya kita melihat orang-orang ini kan biasanya ibadahnya kelihatan ada yang rajin tapi akhlaknya rusak. Jadi orang ini cenderung play victim, pokoknya merakan dirinya terzolimi, pokoknya ini pemerintah zolim semuanya, yang mereka adalah pihak-pihak yang terzolimi. Jadi ibadah rajin, dengar azan kadang-kadang misalnya kan, lu langsung ke masjid, tapi akhlaknya rusak. Bahkan saya pernah ini bertamu ke anggota polisi malah. Jadi saya bertamu ke rumahnya, pas ngobrol ada sholat maghrib, saya dikasih sajadah, terus dia pergi, saya kirain lagi keluar sebentar kemana, akhirnya saya tunggu, nggak nongol-nongol, saya sholat sendiri, ada istrinya di rumah. Lah, ketika dia pulang, kaget lah, dari mana? Dari masjid, ya kan. Lah, kenapa di masjid? Bilang, ya lebih utama di masjid lah, kenapa nggak ngajak saya bilang, ini kan jadi fitnah, ada istri di rumah gitu kan. Jadi kadang-kadang memutar balik yang sunnah diwajibkan, yang wajib menjadi sunnah, jadi seperti itu. Dan cenderung akhlaknya rusak. Jadi kelihatannya dia rajin ibadah, tapi akhlak kepada aparat, kepada presiden, kepada negara tauhid, negara salah, demokrasi haram. Nah ini, jadi ibadah rajin tapi akhlaknya rusak. Padahal ketika berbicara agama, bicara tentang akhlak. Karena Rasul Nabi Muhammad itu turun ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi mereka merasa, pokoknya ini kita nggak perlu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tradisional, ini syirik segala macam, untuk menuju ibadah kita langsung kepada Allah. Padahal ya kalau kita bicara tentang sinyal untuk menelpon aja kita langsung datang langsung. Betul. Yang terjadi lebih frontal terhadap pemerintah. Ini beda ya antara kritik dengan nyinyir. Kalau kritik, ya, dalam hal ini oposisi bagus ya untuk keseimbangan. Tapi ketika bicara tentang nyinyir, yang dilakukan pemerintah salah. Jadi harus solusinya atas permasalahan di negara ini, negara Islam atau khilafah bagi mereka. Jadi kalau masih bicara demokrasi, ini kan buatan manusia, ini haram. Jadi seperti itu. Dan mereka cenderung juga orang-orang ini menghalalkan segala cara. Kadang-kadang bisa melakukan aksi kriminal, FAI, karena menganggap bahwa harta orang di luar kelompoknya adalah FAI atau ghanimah, bisa dipakai untuk perjuangan. Nah ini juga yang dipakai kamus ini, yang bagi kelompok-kelompok mereka yang masuk partai politik melakukan korupsi. Nggak apa-apa, korupsi ini halal. Yang kita korupsi harta orang jahiliyah, orang kafir. Jadi boleh korupsi juga di kelompok ini. Jadi secara ciri-ciri mereka kadang-kadang nggak punya ciri-ciri fisik. Kalau kadang-kadang untuk anak gaul nggak perlu pakai jilbab. Kalau anak gaul pakai rambutnya dipirang pun nggak apa-apa. Rambut dipirang, tapi bisa ngomong masalah agama, bisa ngomong masalah tentang sejarah dan lain sebagainya. Ini kan menjadi nilai plus. Tapi yang biasanya frontal, bahkan kadang-kadang di grup-grup WhatsApp ya. Jadi mereka itu cenderung pokoknya merasa paling benar. Bahkan berita-berita hoax pun disebarkan. Nggak peduli ya sumbernya. Bahkan sudah diingatkan juga, ini hoax jangan disebar gitu kan. Oh kamu mengkritis ini ya, ada ayatnya ya, ini dari ulama ini ya gitu kan. Ini yang terjadi. Jadi jumlah mereka sebenarnya tidak banyak loh dibandingkan kita yang moderat, yang nasional. Cuman mereka itu 24 jam bergerak, termasuk tadi di grup WhatsApp. Yang radikal paling hanya 1 atau 2 orang di dalam grup 257 orang. Tapi yang 2 orang ini terus-terusan menyebarkan informasi yang hoax tersebut, akhirnya karena dibiarkan, akhirnya beberapa anggota grup akhirnya oh iya benar juga, terpapar juga akhirnya. Nah ini yang terjadi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa kita harus belajar kepada agama dengan paripurna kepada ahlinya. Karena banyak hari ini berita
belajarnya lewat Google sehingga ya akhirnya gurunya kriminal. Saya ditanya oleh kawan-kawan, menurut Mas Ken itu yang pembunuhan 6 laskar, pendapat Mas Ken aparat benar atau salah? Saya bilang aparat itu salah. Lah kok salah? Berarti Mas Ken sefrekuensi sama kita. Tenang dulu, bukan salah masalah saya membenarkan itu. Salah dalam artian begini, 6 laskar itu kan sudah melawan aparat. Di negara ini yang diberikan kekuasaan oleh negara itu adalah aparat. Kita itu hanya bahasa saya jihadnya dengan hati, para ulama dengan lisan, aparat dengan tangan. Nah, ketika dia melawan aparat, ya menurut saya aparat salah kalau dengan tembak. Kalau dihukum dengan hukum agama Islam, dipenggal kepalanya pakai pedang, jangan pakai pistol gitu kan, jangan pakai senapan. Salah pakai senapan. Oh, kok begitu? Ini terjadi. Jadi mereka itu mengulamakan kriminal. Jadi orang-orang yang pokoknya mereka taklid buta, pokoknya yang sudah menjadi idolanya nggak boleh disalahkan. Jadi mengulamakan kriminal. Akhirnya mereka menjadi kriminal baru karena yang diikuti adalah tokoh-tokoh kriminal. Jadi kalau sudah mendapatkan ciri-ciri seperti itu, pokoknya orang-orang yang sudah menyalahkan bid'ah sesat seperti narkoba, jangan pernah coba-coba. Kalau kita coba-coba bergabung dengan mereka, mengikuti mereka, maka kita akan bisa terpapar ke sana. Jadi stop, unfollow, jangan ikuti tokoh-tokoh yang sudah mengajarkan ajaran intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Kita harus kritis terhadap fakta di lapangan sekitar kita. Agama dan kitab suci tidak ada yang salah. Tapi tidak semua orang yang mengaku beragama dan membawa kitab suci itu benar. Namanya kalau saya sebut Abdurrahman bin Muljam masa kini. Siapa? Orang yang membunuh Sayyidina Ali itu bukan orang yang berbeda agama. Ulama bahkan, hafiz Quran, ibadahnya, sholatnya, puasanya, kita nggak ada apa-apanya. Tapi karena kebenciannya dengan Sayyidina Ali, dibunuh. Nah hari ini banyak juga orang yang seperti itu. Ibnu Muljam masa kini, Abdurrahman bin Muljam, yang mereka hafiz Quran, pinter dalam hadis, ayat, tapi mereka orang-orang yang berambisi, berkuasa, menggunakan agama sebagai kedok. Pancasila sudah finish. Jadi jangan sampai di otak-atik Pancasila sudah finish, ini sebagai kesepakatan bersama, kita hidup berdampingan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda agama, suku, dan ras. Kita punya Tuhan satu, Tuhan yang sama. Silakan beribadah dengan cara masing-masing. Yang penting kita jangan sampai menyalahkan, apalagi mengkafirkan, dianggap musuh yang harus diperangi. Bahwa Pancasila itu dengan kita punya Tuhan. Mari kita berlomba-lomba beribadah. Mari kita berlomba-lomba berbuat baik kepada sesama, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Jadi kalau yang merasa Pancasilais hari ini, ayo kita bersatu. Kita diancam dari segala penjuru. Kita yang beda suku, agama kita ribut. Bahkan yang seagama kita juga ribut. Makanya saatnya kita bersatu untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Oke, baik, Mas Ken, saya mau bacakan beberapa pertanyaan begitu yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV. Yang pertama ingin saya bacakan adalah bagaimana cara kita mencegah dan juga tidak terpengaruh ideologi lain selain ideologi Pancasila. Oke, langsung dijawab. Ya. Cara mencegahnya dari lingkungan kita yang jelas tadi, kita harus belajar agama kepada, sudah ada orang-orang yang sudah seperti itu. Kita aplikasikan anti radikal. Anti itu jangan cuma hanya slogan. Kalau kita anti terhadap binatang tertentu, misalnya terhadap ular, jangankan kita megang. Melihat aja ogah gitu kan, takut kan, anti. Lah, kita hari ini katanya anti radikalisme, tapi kita masih berdamai dengan radikal. Namanya anti, jangan kasih kesempatan, jangan kasih ruang di sekitar kita. Karena kalau kita kasih ruang, maka keluarga kita, lingkungan kita akan bisa terpapar ke sana. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas Ken. Apakah saat ini Indonesia sedang dalam situasi genting dan memaksa untuk menerbitkan regulasi-regulasi tentang ormas? Ya, kita melihat ini sudah ibarat sakit. Ini sakitnya sudah akut.
kalau orang sakit, terus dia masih merasa sakit, itu masih wajar ya. Hari ini kita sudah sakit, kita sudah dikepung tadi dari segala penjuru, merasa terkepung, kita tidak merasa terancam. Jadi ini sakitnya sudah akut. Saya bilang Pancasila hari ini sakit. Kenapa? Udah dikepung dari segala penjuru, dan kita yang merasa pembela Pancasila, yang kita merasa sebagai Pancasila sudah finish, kita membiarkan mereka. Jadi konsep nasionalisme kalau bagi saya dulu ketika bergabung di NII, ibarat ini ya, kita punya musuh, ibarat berkelahi punya lawan. Bahkan di depan saya, depan markas, itu ada jalan raya, tiba-tiba ada tukang bakso lewat. Tukang bakso berhenti dan banyak yang beli. Mungkin itu tukang bakso beneran, kita nggak tahu. Tapi karena kita merasa, jangan-jangan tukang bakso ini intel. Tukang baksonya pergi, kita pindah rumah. Kenapa? Kita merasa terancam, jangan sampai keberadaan kita membahayakan teman-teman kelompok yang lain. Jadi waspadaan kita sangat tinggi, merasa bahwa kita terancam. Ada hambatan, tantangan, dan gangguan. Bagaimana kita merasa terganggu kalau kita tidak merasa terancam? Bagaimana kita ada gangguan, terancam aja sudah enggak. Nah, semangat itulah. Saya nasionalisme itu bukan hanya melihat sepak bola Indonesia-Malaysia misalnya. Kita greget Indonesia banget. Tapi nasionalisme adalah kita merasa terancam, kita harus waspada, namun jangan sampai fobia. Karena dilematis, banyak juga saya keliling ke kampus, dari kampus ke Indonesia ini, saya tanya kalangan mahasiswa, siapa yang tidak boleh belajar agama oleh orang tua di kampus? Separuh lebih tunjuk jari. Saya tanya paling depan biasanya, kenapa tidak boleh belajar agama? Takut direkrut kelompok radikal, Pak. Nah ini menurut saya masalah baru. Ketika anak muda jauh dari agama, maka akan menjadi dekat dengan pergaulan bebas, narkoba, dan ancaman-ancaman yang lain. Justru kita harus belajar agama dengan paripurna supaya kita nggak kesambet sama kelompok radikalisme yang mengatasnamakan agama. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas Ken. Lalu menurut Mas Ken sendiri, apakah penegakan hukum saat ini sudah cukup masif untuk memberantas paham-paham radikalisme dan juga terorisme? Belum. Jauh ya, karena sejauh ini yang bisa ditindak hanya tadi orang-orang sudah melakukan tindakan terorisme. Dan memang sejak Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 diberlakukan, dari tahun 2000 sampai sekarang sudah sekitar 1.300 terduga terorisme ya, ditangkap oleh aparat. Jadi sebelum dia melakukan teror tidak ditangkap, namanya preventive strike, pencegahan keras. Lah, tapi orang-orang yang belum melakukan tindakan tapi sudah radikal belum bisa ditindak. Makanya kita butuh regulasi ini supaya bisa menjerat mereka, supaya paham ini tidak menyebar di masyarakat. Ya, kalau kita biarkan, ya justru mereka akan semakin membahayakan. Karena mereka sekarang tadi sudah masuk di semua lini masyarakat. Jadi kalau menurut saya ini sangat-sangat membahayakan kalau negara tidak segera mengambil tindakan, maka ini seperti COVID akan menjadi bencana nasional di negara kita. Karena ini sudah merasak dari lintas bawah sampai atas, sudah banyak masyarakat kita yang terpapar ke sana. Kan kaum intelektual dan juga public figure tadi yang disebutkan oleh Mas Ken juga ini terpapar karena dia public figure, banyak followersnya, ini diikuti sama followersnya begitu ya Mas Ken ya? Ya, nah ini tantangan kita bersama untuk yang waras, jangan diam. Karena hari ini ancaman sudah dalam genggaman, jadi mari kita yang waras, kita lawan kontra narasi, kontra ideologi, sebisa kita. Karena bagi saya bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi tanggung jawab kita bersama untuk berbuat sesuatu dan kita bisa. Kami dan kawan-kawan di NII Crisis Center bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa. Kami hanya kelompok masyarakat yang pernah terpapar. Kami berterima kasih kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada aparat yang sudah menerima kami kembali. Dan kami dulu ngurus negara, sekarang tinggal ngurus anak istri secara level. Dan kami semua sepakat siap untuk bersama-sama. Dan kami berharap juga teman kawan-kawan yang lain, ayo kita berbuat sesuatu kepada negara, sebagai bela negara, sebagai bentuk nasionalisme, dengan berbuat sesuatu, melawan sesuai bidang yang kita bisa.
Oke, terima kasih banyak Mas Ken Setiawan, pendiri NI Crisis Center yang sudah bergabung dan juga sedikit memberikan letupan-letupan dan juga pencerahan untuk kita bersama ya Mas Ken ya. Terakhir Mas Ken, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga mungkin khususnya para generasi muda yang kadang juga ini masih labil ya. Jadi menerima ideologi sana sini juga ini masih labil dan mengkhawatirkan. Silakan. Agama itu membuat kita damai. Agama itu membuat kita tentram. Jadi kalau kita belajar agama, kita menjadi marah, kita menjadi tukang hujat, caci maki, dan ujaran kebencian, berarti kita sudah belajar dengan orang yang salah. Jadi stop. Belajar agama dengan paripurna kepada ahlinya, dengan orang-orang yang jelas. Jangan sampai kita ikut sembunyi-sembunyi. Kalau tidak, ya kita akan menjadi salah satu korban dari propaganda mereka. Baik, terima kasih banyak Mas Ken. Semoga nanti kita bisa sambung lagi sehingga terus-menerus kita bisa melakukan kontribusi nyata tadi untuk bela negara dan sama-sama kita menjaga keluarga kita ya, diri kita dulu ya Mas Ken ya, untuk kemudian tidak terpapar paham-paham ideologi selain ideologi Pancasila. Sekali lagi terima kasih Mas Ken, sukses selalu, sehat selalu, dan semoga teman-teman di NI Crisis Center juga ini terus memberikan kontribusi nyatanya dan juga kiprah nyatanya untuk kemudian sama-sama memerangi paham radikalisme dan juga terorisme. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda telah menyaksikan kita. Semoga pembahasan kita di hari ini bisa memberikan pencerahan dan juga edukasi kepada pemirsa dan juga sedikit memberikan pencerahan tadi ya. Dan besok kita akan kembali hadir lagi pemirsa di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi tentunya dalam talk show bincang hari ini dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri dan juga narasumber saya Ken Setiawan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ken, terima kasih banyak.